Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara yang untuk jurnal ya, jurnal untuk pembuatan hidrogel yang mengandung ekstrak daun kelor kemudian dimanfaatkan untuk pengobatan luka. Jadi hampir sama sebenarnya pada pembuatan hand sanitizer, sama-sama dibentuk gel, tetapi memang ada tambahan-tambahan. Kalau untuk luka seperti apa? Kalau untuk hand sanitizer formulasinya seperti apa? Dan di sini ini ditreatmentkan pada luka ini sudah uji in vivo ya, pada mencit ya. Ini coba kita lihat hasilnya. Mungkin yang lebih menarik adalah kalau ini in vitro antioksidan activity sudah pernah kita lakukan juga, misalnya pakai metode DPPH juga bisa diujikan seperti ini. Ini tentu setelah menjadi hidrogel, kemudian diuji in vitro atau diuji kemampuan sebagai antioksidannya. Kemudian pada in vitro and antimikroba ya. Jadi gelnya tadi itu kemudian diuji kemampuannya sebagai antibakteri. Nah, ini tetapi kalau di sini misalnya ini adalah kan yang digunakan adalah ekstrak enhesan ya, ekstrak enhesan dari biji kelor. Nah, sementara bisa kita gali adalah ekstrak enhesan boleh ya. Nanti kita lihat misalnya pakai pelarut etanol pada ekstrak daun kelor. Nanti kemudian dibuat hidrogel, kemudian digunakan sebagai wound healing atau pengobatan luka. Nah, ini adalah gambar yang cukup menarik. Ya, tentu kalau seperti ini ada bantuan teman-teman yang di biologi ya, misalnya ada dibantu oleh laboran biologi, tidak kalian sendiri yang orang kimia. Tentu nanti ada ada bantuan dari mereka yang memang ahli di sana. Agak serem ya. Ini misalnya ada luka-luka terbuka ya, luka-luka terbuka pada hari ke-1. Serem ya. Nah, ini misalnya yang kontrol berarti agak ngeri, ini pasien tidak diobati apa-apa. Kemudian kalau di standar misalnya dikasih standar itu mestinya adalah obat luka yang ada di pasaran, misalnya pakai salah satu merek misalnya ya betadine misalnya. Kemudian diberikan hidrogel yang mengandung 5%, jadi konsentrasinya ada dibuat 2 variasi konsentrasi. Nah, ini ada yang kemudian diberikan hidrogelnya sebanyak dengan konsentrasi 5% dan konsentrasi berikutnya adalah 10%. Nah, ini kemudian diamati pada hari keempat ya, ini yang dibandingkan misalnya pada hari keempat. Tentu membandingkannya bukan dari atas ke bawah begini, tetapi perubahan dari pertama luka terbukanya kemudian berubah menjadi seperti apa. Nah, ini ya, ini luka terbukanya kemudian menjadi seperti apa. Tentu seperti ini ada pengulangan ya, kasihan ya mencitnya ya, dilukai. Ya, mudah-mudahan ya takdirnya begitu, tapi mudah-mudahan dia bisa diberikan anti nyeri ya, kasihan nanti kalau tidak diberikan anti nyeri. Nah, atau kemudian ada ada penelitian juga yang plus anti nyeri ya. Anti nyerinya tentu anti nyeri yang alami juga. Nah, kemudian misalnya ini adalah kontrol hingga 14 hari, ini hasilnya. Sementara pada standar yang ada di pasaran, kemudian menggunakan hidrogel tampak pada hari ke-12 ya. Hari ke-12 sudah sangat membaik ya. Misalnya hari ke-12 berarti kurang lebih 2 minggu ya. Kemudian ini yang menggunakan hidrogel dibandingkan yang tidak menggunakan hidrogel ya. Nah, ini kemudian cepat, lukanya cepat membaik. Jadi kalau pada masyarakat mudahnya seperti apa ya kira-kira? Nah, ini bisa jadi daun kelor kemudian dikasih kalau saya bisa jadi dengan begini ini, kemudian saya menyampaikannya bisa daun kelor kalau dengan minyak yang tidak pedih ya. Misalnya bisa minyak goreng yang baru ya. Itu dengan daun kelor, kemudian daun kelornya
dihaluskan, kemudian plus minyak yang baru tadi dioleskan pada luka ya, pada luka yang terbuka. Tentu ini luka-luka bisa juga untuk pengobatan luka-luka jahit yang pasca operasi supaya tidak ada bekas. Misalnya seperti itu bisa diusulkan ya, bisa diusulkan untuk demikian.